Pemirsa, Yapsi Yulin, 55 tahun, tewas ditikam oleh Alang, 58 tahun yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Karena cemburu, sang suami dengan tega menghujamkan senjata tajam ke tubuh istrinya sebanyak 24 kali. Apakah benar hanya persoalan cemburu yang membuat sang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya. Gak bisa loh, harus bawa ke rumah sakit ini loh. Pengetahuan kami pembunuhan, Pak, membunuh istrinya. Hampir lebih dari 24 tusukan yang ada di sekitar tubuhnya. Rabu malam 11 Juni 2025, tepatnya di Jalan Wahidin Lama Kota Medan, mendadak ramai. Warga tampak memadati salah satu rumah yang berada di kawasan padat penduduk ini. Rumah itu milik pasangan Alang 58 tahun dan Yapsi Yulin 55 tahun. Dari dalam rumah, suara jeritan dan teriakan terus terdengar. Malam itu ternyata Alang melakukan penikaman terhadap Yapsi Yulin yang tak lain adalah istrinya sendiri. Banyaknya warga yang datang malam itu ke rumah Alang ternyata untuk mengamankan Alang yang sudah secara sadis melakukan penikaman ke tubuh istrinya. Yang pengetahuan kami pembunuhan, Pak, membunuh istrinya. Kalau alasannya semalam karena apa katanya? Nggak tahu, masih diselidiki polisi. Ironisnya, Alang yang di luar kontrol malam itu menghujamkan senjata tajam ke bagian tubuh istrinya lebih dari 24 tusukan. Sudah dilakukan otopsi untuk mencari tahu apa menjadi penyebab kematiannya, namun bisa dipastikan hampir lebih dari 20, kurang lebih 24 ya. Warga yang berhamburan mendekat ke rumah itu menemukan Yapsi Yulin dalam kondisi bersimbah darah. Saat itu, warga melihat tubuh korban sudah penuh dengan luka tusukan. Warga yang geram atas tindakan Alang saat itu langsung melampiaskan amarahnya kepada Alang. Usai mendapatkan amukan dari warga, sang pembunuh Yapsi Yulin langsung diamankan. Tak berhenti sampai di situ, sesekali warga masih terus melampiaskan amarahnya kepada lelaki tua ini. Entah apa yang ada di dalam pikiran lelaki tua ini, hingga tega menghabisi nyawa istrinya dengan cara yang menyakitkan. Terlebih hal ini dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Korban mendapatkan luka tusukan di daerah perut dan tangan. Akibat dari tusukan itu, korban mengalami pendarahan yang hebat. Yapsi Yulin usai mendapatkan penganiayaan dari suaminya, langsung terkapar di lantai rumahnya dengan bersimbah darah. Warga yang malam itu masih ada di sekitar rumah korban langsung mengevakuasinya menggunakan ambulans ke rumah sakit. Alang malam itu masih beruntung, nyawanya tidak ikut melayang karena amukan warga. Dirinya langsung diamankan di pos ronda. Warga tidak ada yang menyangka peristiwa pembunuhan ini terjadi di lingkungan sendiri. Terlebih korban merupakan sosok yang baik di mata warga. Kabar yang beredar, Alang tega menghabisi nyawa istrinya lantaran dibakar api cemburu. Lantaran istrinya yang aktif dalam kegiatan yayasan sosial. Padahal dengan kondisi Alang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap alias pengangguran, sering juga diajak sang istri untuk ikut kegiatan sosialnya bersama-sama. Namun rasa cemburu Alang muncul justru ketika istrinya berinteraksi dengan lelaki lain di dalam kegiatan sosial itu. Tak tahu diuntung, mungkin warga menilai Alang seperti ini. Sang istri justru ingin melihat suaminya ada kegiatan, tidak hanya berdiam diri di rumah. Namun informasi yang beredar, ternyata kemarahan Alang saat itu tidak hanya perkara soal api cemburu yang tengah membakar jiwanya. Namun ternyata Alang sang pembunuh kerap mencuri uang korban. Uang yang sejatinya digunakan Yapsi Yulin untuk kebutuhan sehari-harinya, namun Alang menggunakannya di jalur judi online.
Selain itu juga memang sebelumnya juga sedikit kita berbicara ke belakang, sempat ada masalah cekcok yang diduga selain masalah selingkuh, sebelumnya memang sudah pernah sering ribut dikarenakan suaminya juga ini juga pelaku ini juga punya histori ini juga pernah menggelapkan uang istrinya. Jadi uang istrinya digunakan untuk judi. Kegiatan Alang yang selalu merugikan Yap Siulin membuat dirinya kerap cekcok dengan suaminya. Kecanduan Alang ikut dalam judi online hingga menghabiskan uang istrinya sebanyak 23 juta. Tidak hanya itu, menurut warga, Alang juga pernah terlilit dalam pusaran pinjaman online atau pinjol. Namun persoalan itu pun langsung diselesaikan oleh sang istri. Kekesalan warga malam itu mungkin hanya untuk membuat jera pria yang sudah masuk dalam usia senja ini. Akibat dari amukan kekesalan warga, Alang pun harus masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan inilah barang bukti pelaku. 2 bilah pisau dan 1 gunting yang berhasil diamankan pihak kepolisian. Rumah tempat pembantaian Yap Siulin kini tengah dipasangi garis polisi. Pintu tertutup dan sudah tidak ada lagi yang menghuni rumah ini semenjak peristiwa malam itu. Ketika amarah mengisi seluruh tubuh dan komunikasi tidak lagi menjadi solusi, ketika itu pula emosi tak terkendali dalam jiwa. Semuanya keluar menjadi satu, yaitu amarah. Ketika amarah sudah menguasai pikiran kita, maka taruhannya adalah nyawa.